Tunggu dulu. Kayaknya aku bukan itu loh. Kok tiba-tiba aku itu, coy? Wah, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Baik, mulai dari mana nih? aman banget Mas baik, kabarnya. baik. Aman banget. Mas Jo, gimana kabarnya hari ini Mas Jo? Wah, luar biasa Mas Jufri. Sangat baik, sangat semangat hari ini Mas. Selanjutnya saya sapa lagi ini Kak Ayu. Kak Ayu gimana? Kak Ayu, kabarnya hari ini Kak Ayu? Ya, baik Mas. Mungkin rada mindeng dikit karena kemarin hujan. Ya, selanjutnya Kak Iyas. Iyas gimana kabarnya? Agak-agak batuk nih, semoga tidak mengganggu podcast kita kali ini. Segera ke klinik saja. Selanjutnya Mas Lukas. Mas Lukas apa kabarnya? Baik, 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 baik. Aman, Aman ya? aman. Lanjut, Mas Juf. Kok Mas ngomong amannya seperti tidak aman? Mungkin saya. Aman, Mas Juf. Aman. Siap. Selanjutnya Kak Kamil. Kak Kamil apa kabarnya nih hari ini? Ya. Oke, selanjutnya selanjutnya Mas Ito. Mas Ito sudah makan Mas Ito? Waduh, belum Mas kebetulan nih dari kemarin belum makan nih kebetulan. Udah Mas, nanti beli makan ya jangan lupa. Siap, Mas. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Baiklah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol singkat ini bareng podcastnya Warga Plus 62 ya. Kita akan hari ini akan ngobrolin tentang wawasan kebangsaan, negara, dan juga isu-isu kontemporer yang menjadi tantangan kebangsaan saat ini. Ya, seperti yang kita tahu, saat ini banyak sekali nih isu-isu atau problem-problem bangsa yang dihadapi oleh bangsa kita yang menjadi tantangan bagi kebangsaan kita saat ini. Baiklah, kita lebih enaknya ini langsung aja ya. Kita akan coba minta pendapatnya ini, Mas Jo dulu nih. Mas Jo, gimana sih Mas Jo pendapat Mas Jo itu terhadap wawasan kebangsaan dan juga bela negara? Apakah wawasan kebangsaan dan bela negara itu penting untuk CPNS Mas Jo? Wah, oke oke Mas Jufri, terima kasih untuk waktunya. Baik, untuk pendapat saya Mas mengenai pertanyaan ini, penting nggak sih wawasan kebangsaan dan bela negara buat kita ya sebagai CPNS? Ya menurut saya penting ya Mas ya. Wawasan dan kebangsaan dan bela negara itu sangat penting bagi kita CPNS karena kita bukan hanya bekerja sebagai pegawai biasa Mas, tapi juga sebagai abdi negara yang mengemban amanah rakyat. Dengan wawasan kebangsaan, kita memahami nilai-nilai dasar Pancasila, Mas. Seperti selain nilai dasar Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI. Itu membuat kita bisa melihat pekerjaan itu bukan sekedar rutinitas, Mas. Atau mungkin malah kalau kata orang ASN atau CPNS cuma misalnya main Zoom doang gitu ya. Main Zoom, apa namanya itu? Main game doang gitu kan. Game apa sih itu, Mas? Dulu tuh, Mas. Zuma. Aduh, nih. Main Cuma, cuma. Cuma, Aduh, cuma, masih muda aduh, nih Mas Joy. saya nggak hafal soalnya. Belum pernah soalnya main gitu mas karena saking fokusnya ini. Nah itu orang tuh masih nggak Kalau seperti Mas itu Lukas gitu kan. main gamenya Candy Crush. Ah, Candy Crush tuh mas, aduh bahaya itu mas. Tapi kita tuh harusnya sebagai bagian dari upaya menjaga persatuan keutuhan bangsa mas. Oh ya, untuk dari bela negara juga kita kan gimana ya, orang berpikir bela negara tuh perang gitu ya. Tapi enggak sih sebenarnya, enggak melulu angkat senjata sih. Melainkan diwujudkan dalam sikap disiplin kita mas. Bekerja profesional, jujur, melawan korupsi. Korupsi kan kayak gratifikasi dan lain-lain lah ya. Serta memberikan pelayanan terbaik kita kepada masyarakat. Seorang CPNS tuh harus punya semangat nih mas terhadap bela negara kita ini nih. Di, jadi singkatnya wawasan kebangsaan itu memberi arah kita dan bela negara memberi semangat yang menjadi fondasi agar kita sebagai CPNS bisa menjalankan tugasnya dengan integritas
netralitas dan dedikasi sehingga kita tidak menjadi pegawai yang hanya mengikuti rutinitas melainkan menjadi menjaga masa depan Indonesia. Paling itu sih Mas dari saya, Mas Juprina. Mungkin bisa ditambahkan dari rekan yang lain mungkin Mas. Oke, siap. Super sekali memang jawaban Mas Jo ini. Mas Jo ini memang tidak kita ragukan lagi terhadap wawasan kebangsaan dan bela negaranya. Memang cocok banget ini jadi PNS teladan nih. Amin, amin Oke, Mas. Namanya juga ketua kelas, Mas. siap. Cocok. Selanjutnya nih saya mau dengar pendapat dari Mas Ito. Kalau menurut Mas Ito gimana sih wawasan kebangsaan dan bela negara itu penting nggak Mas? Ya Mas silakan monggo Mas. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Jupri. Ya, menurut saya sih wawasan kebangsaan dan bela negara itu penting banget tuh. Penting banget untuk CPNS seperti kita nih ya, apalagi masih ada C-nya gitu kan. Karena kita bukan hanya pegawai gitu, tapi kita juga pelayan publik soalnya kan, yang punya tanggung jawab menjaga persatuan bangsa ini. Dengan wawasan kebangsaan ini nih, kita bisa paham Pancasila, UUD 45 dan lain-lain seperti NKRI, Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kita bekerja. Jangan sampai salah arah gitu ya kan. Sedangkan sikap bela negara kita itu siap menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan di era sekarang. Apalagi digitalisasi ini yang ya perlulah regenerasi muda yang gak gaptek terutama ya kan, yang bisa paham dengan tren-tren zaman sekarang, terutama di sosmed-sosmed gitu ya kan. Jadi intinya sih menurutku CPNS nggak cuma kerja cari gaji lah ya, tapi juga punya panggilan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI lewat tugas-tugasnya sehari-hari dan juga melayani masyarakat. Gitu sih Mas menurut saya. Oke, baik. Sama-sama super ya jawaban dari Mas Ito, dari Mas Jo. Memang ini calon-calon PNS teladan ini, yang nantinya bahkan jadi dirjen. Amin. Wih, amin, Amin, wih. amin. Eselon 1, Jadi guys. satu. Baiklah teman-teman, ini kita kan udah bisa menangkap ini ya kan, apa itu wawasan kebangsaan, apa itu bela negara. Selanjutnya dalam menghadapi yang namanya bela negara ini, pasti ada lah ya kan tantangan kebangsaan yang kita hadapi sebagai warga negara atau yang dihadapi oleh bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia itu kan ya. Jadi saya mau coba ke Kak Kamil. Iya, Mas. Kak Kamil, kalau menurut Halo? Kak Kamil ini gimana ya? Ya. Apa sih isu-isu kontemporer, isu-isu kebangsaan yang saat ini hangat gitu kan menurut Kak Kamil? Oh ya, baik Mas. Terima kasih atas waktunya. Sebelum kita belajar mengenai apa itu isu kontemporer, sebenarnya kita harus mengetahui dulu kita sebagai manusia ini kan punya dua sifat ya. Kita punya akal dan kita juga punya nafsu. Nah, dua hal ini yang membuat kita itu terus untuk berubah, dinamis, nggak statis gitu ya. Nah, itu nggak terjadi, perubahan itu nggak terjadi pada diri kita sendiri, tapi terhadap lingkungan kita juga. Jadi misalnya kita ini kan eh, dari kecil sampai sekarang kita dewasa, sampai sekarang kita bekerja menjadi ASN, kita kan pasti ada perubahan terus tuh ya. Yang itu dibentuk oleh lingkungan kita, dari keluarga yang lebih kecil, lalu yang lebih besar lagi lingkungan pekerjaan tentunya, atau bangsa Indonesia tempat kita, Republik Indonesia tempat kita, bangsa kita ini. Nah, lingkungan perubahan ini yang terjadi pada kita dan lingkungan kita ini em, pasti akan memiliki dampak kan ya. Nah, dampak itu ada dua, dampak positif dan negatif. Nah, dampak negatifnya itu, dampak positifnya mungkin kita bisa mendapatkan kemajuan teknologi dan juga kualitas hidup ya. Nah, untuk dampak negatifnya itu kita bisa mendapatkan ada yang namanya AGHT. Jadi AGHT itu ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Nah, AGHT ini itu adalah bentuk nyata dari isu-isu kontemporer yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau kita udah bisa mengetahui nih, kita bisa belajar tentang AGHT ini, kita tuh bisa mengantisipasi di masa depan itu kita isu-isu apa yang kita bisa
hadapi ya, kita bisa apa ya namanya ya, lebih siap lah gitulah ya intinya, lebih siap untuk menghadapi masa depan. Karena kita udah tahu nih tantangannya apa, ancamannya apa gitu dari AGHT ini. Jadi isu-isu kontemporer itu bisa diselesaikan lah begitu intinya. Terima kasih Pak Syufri. Pak Jupri Pak masih ke Syufri mute belum nih di Pak mute, Jupri. belum di mute. Waduh. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kamil. Bagus sekali ya penjelasan yang sangat lengkap dan detail yang telah dijabarkan oleh Mbak Kamil tadi pada kita semua nih. Itu tadi kita kan bicara nih masalah isu kontemporer. Sekarang kita bicara lebih ke contohnya. Contoh realnya itu di masyarakat sekarang apa sih? Apa sih isu-isu yang sekarang hangat itu? Kita akan coba ke Pak Jo lagi nih. Menurut Wede, Pak Jo wede, apa sih wede, Pak? wede. Oke, oke, oke. Ada banyak ya contohnya ya. Oke, kalau misalkan saya ambil contoh nih, isu kontemporer yang pertama tentang ini deh, korupsi, korupsi. Ya, kita tahu ya, Oke. korupsi itu penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok nih. Biasanya kan berupa kayak uang, jabatan, fasilitas, dengan cara yang merugikan negara maupun masyarakat. Nah, isu-isu yang ada di Indonesia ini ya, sebenarnya udah kelihatan ya banyak banget kasus di Indonesia ini yang sedang terjadi gitu kan. Dan itu menjadi salah satu visi misi presiden kita ya Pak Prabowo ya Pak Prabowo dan menjadi salah satu asta cipta prioritas kita nih Bapak Presiden nih untuk dibasmi dari hulu ke hilir gitu kan. Ya kita lihat nih sudah ada yang apa namanya dibasmi ya atau udah ketahuan gitu seperti kayak kemarin kasus Pertamina, kasus minyak yang Wilmar dan juga yang lainnya nih. Nah, kalau misalkan tadi bilang contohnya ya kita kembali sebagai CPNS nih, kita harus ngapain sih? Ya, kita sebagai generasi muda atau CPNS jangan sampai nih masuk dalam kasus tersebut gitu ya. Masa kita sebagai CPNS masuk koran kasus gitu ya kan lucu ya. Harusnya kan masuk korannya kan eh, pegawai berprestasi gitu ya. Jadi jangan sampai ke kasus-kasus yang aneh itulah. Kita harusnya menjadi garda terdepan yang melawan korupsi. Dimulai dari disiplin. Disiplin tuh ya seperti tidak korupsi, korupsi waktu lah ya. Kita kan tahu ya, Menteri kita Pak Dodi selalu bilang, bekerjalah bukan karena sistem yang mengawasi, melainkan Tuhan yang mengawasi kita gitu loh. Bukan karena sistem absen gitu ya, tapi Tuhan yang mengawasi kita, jadi kita tetap disiplin dan gak ada korupsi waktu. Itu yang pertama tuh Mas, masalah korupsi. Yang kedua mungkin tentang narkoba ya. Aku ini bilang narkoba bukan berarti aku pakai narkoba ya Mas ya. Ini Ah, yang terjadi masa. nih salah satu. Ini karena visi misi Pak Prabowo juga nih, apa namanya, incar narkoba dari hulu ke hilir kan. Nah ini nih isu-isu narkoba ini juga kan ya cukup berat ya. Banyak banget generasi muda kita hancur karena narkoba ya. Oh iya, narkoba itu apa sih? Sebenarnya narkoba itu singkatan dari narkotika, psiko, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Yang di mana sebenarnya narkoba ini tuh bisa merusak organ kita loh. Ya mungkin orang pengennya narkoba tuh biar nge-fly gitu ya. Kalau bahasa anak sekarang tuh biar terbang, biar ngerasa tenang gitu. Sebenarnya itu tuh punya dampak yang negatifnya parah banget tuh. Kalau dari psikis tuh halusinasi, depresi, malah depresi itu kan malah gangguan kecemasan juga perubahan kepribadian yang tadinya mungkin baik tiba-tiba apa namanya gampang marah gitu ya. Terus secara sosial dia kayak mengganggu hubungan keluarga lah atau mungkin kalau misalkan dia kuliah malah ganggu kuliahnya, kalau kerja ganggu pekerjaannya gitu loh. Hingga sampai tidak kriminal sih. Jadi ya itu sih Mas paling dari saya contohnya korupsi dan narkoba ya. Jadi kita sebagai generasi muda sebagai CPNS jangan sampailah kita masuk koran jangan karena itu melainkan karena prestasi kita yang terbaik untuk negara kita Mas. Thank you Mas Jufri. Oke, baik. Terima kasih Mas Jo. Jadi kalau dari Mas Jo tadi itu isu kontemporer yang hangat saat ini, yang mungkin sebenarnya sudah isu klasik juga ya Mas ya, yang tidak berkesudahan sampai saat sekarang ini Betul yaitu Mas. korupsi. Tapi semoga lah bangsa Indonesia ini cepat terbebas dari yang namanya korupsi dan juga narkoba ini. Amin Mas, amin. Baik, selanjutnya ini aku mau tanya dari Mas itu lagi deh. Kalau menurut Mas itu apa Boleh, sih Mas itu? boleh. Ya mungkin yang saya tahu nih ya ada dua lagi nih, radikalisme dan money laundering atau pencucian uang gitu ya, bukan bukan laundry baju gitu terus dapat duit, bukan, tapi pencucian uang gitu ya kan. Nah yang radikalisme ini contohnya tuh kayak kasus bom bunuh diri di Surabaya itu ada di tahun 2018 kalau nggak salah, itu satu keluarga dan termasuk anak-anaknya itu diajak untuk melakukan bom bunuh diri. Nah itu tuh kenapa bisa gitu? Itu tuh karena
paham radikal yang sudah sampai ke keluarga bisa menyusupnya tuh bisa lewat sekolah, media sosial atau organisasi yang diikuti oleh orang tuanya atau keluarga itu. Nah, itu tuh kalau dibiarin nanti bisa memecah belah negara, terus memicu konflik di mana-mana gitu ya kan. Dan akhirnya mengancam keamanan nasional ya, namanya bom bunuh diri, belum terorisme dan lain-lain gitu ya kan. Makanya ini bukan cuma masalah keamanan nih radikalisme ini, tapi juga ancaman untuk persatuan dan apa ideologi Pancasila gitu sih untuk radikalisme. Soal pencucian uang ini, contohnya sih judul-judul yang banyak ini, itu katanya sih kata orang-orang juga sih itu emang benar-benar tempat pencucian uang yang paling gampang, paling cepat, paling-paling lah pokoknya itu kalau isu-isunya. Nah, itu tuh fungsinya untuk menutupi gitu kan kejahatan-kejahatan misalkan pembelian narkoba lah atau korupsi-korupsi yang sudah dilakukan atau bahkan untuk mensupport terorisme itu ya hal-hal seperti itulah yang eh, membuat kenapa mereka mencuci uang gitu ya kan. Nah, ini tuh merusak sistem keuangan negara juga karena dana-dananya ilegal gitu tapi bisa masuk menjadi legal karena sebuah pencucian ini. Akibatnya banyak keluarga ya hancur karena judi misalkan walaupun mereka tuh bukan yang cuci uang tapi mereka adalah korban akibat cuci uang misalkan seperti itu. Nah, hal ini melemahkan stabilitas ekonomi dan menurunkan kepercayaan publik pada pemerintah gitu sih yang saya tahu. Terima kasih Mas Jul. Baik, Mas itu baik. Nah, berarti seperti radikalisme ini memang paham yang sebenarnya harus kita tanamkan pada generasi muda tentang radikalisme itu seperti apa ya kan, sehingga mereka itu tahu dari sejak dini itu sudah mewanti-wanti anak-anaknya, keluarganya dari paham-paham radikalisme sehingga tidak terjadi tuh seperti yang kita dicontohkan oleh Mas Ito tadi, bom bunuh diri sekeluarga. Kan Iya, betul. kita tahu sebenarnya kan secara berpikir logika aja itu adalah hal yang konyol dan bodoh ya Mas ya. Wah, betul Mas. Baik, baik. Thank you Mas Ito, super sekali Sama. penjelasannya. Selanjutnya saya mau tanya ke Mbak Kamil deh. Kalau menurut Mbak Kamil apa sih Mbak Kamil? Oh, kalau menurut saya nih, Mas Ito lagi, Mas Jufri, itu lebih ke mungkin agak jarang didengar ya, namanya proxy war. Jadi proxy war ini bahasa Indonesianya itu perang perantara. Nah, ini tuh di mana ada dua negara atau kelompok-kelompok besar lah ya, itu eh, tidak tidak saling perang tuh perangnya nggak secara langsung gitu, nggak langsung berhadapan A sama B tuh nggak saling berhadapan, tapi ada perantaranya nih, entah negara sekutunya yang sebagai pihak ketiganya dia gitu. Nah, contohnya nih yang lebih gampang, mungkin teman-teman udah pernah nonton Oppenheimer nggak sih film? Dulu lagi booming tuh beberapa tahun yang lalu. Nah, di sana tuh Oppenheimer itu di sana kan ada ilmuwan ya, ilmuwan Amerika yang bikin bom atom nih. Nah, eh, karena dan berhasil gitu ya, berhasil mengebom Hiroshima sama Nagasaki kan. Nah, dan mengakhiri Perang Dunia Kedua. Nah, tapi efeknya itu pada saat Cold War-nya, Perang Dinginnya setelah Perang Dunia Keduanya ini. Karena si Amerika ini punya bom atom, otomatis Uni Soviet itu merasa tertantang kan, akhirnya juga bikin senjata nuklir. Jadi mereka ini sebenarnya perang senjata, eh, berlomba untuk meningkatkan teknologi dalam hal senjata gitu. Nah, tapi mereka ini bertarung gitu. Si Amerika sama si Uni Soviet ini bertarung sebenarnya, tapi mereka nggak langsung bertarung, nggak saling tembak-tembakan gitu, nggak saling menjatuhkan bom tuh nggak saling kayak gitu. Tapi mereka gimana caranya? Nah, proxy war ini caranya mereka tuh pakainya proxy war. Jadi mereka mendukung perang-perang misalnya perang Korea, perang Vietnam, Afghanistan. Mereka tuh nge-supply senjata ke mereka gitu. Jadi eh, yang sebenarnya berperang itu sebenarnya Amerika sama Uni Soviet, tapi yang perang beneran itu Korea, Vietnam, Afghanistan kayak gitu. Nah, sebenarnya proxy war ini nggak cuma tentang senjata ya, juga bisa tentang ideologi, juga bisa tentang ekonomi. Jadi kalau misalnya kita naiki tarif nih, misalnya tarif tarif impor atau apa gitu untuk akhirnya menurunkan perekonomian suatu negara itu juga termasuk proxy war. Jadi intinya mereka ingin melakukan perang tapi nggak pengen kotor gitulah tangannya. Jadi pakai
negara lain gitu sih. Gitu aja sih Mas Jupri. Baik. Jadi yang bisa saya tangkap nih dari penjelasan Mbak Kamil ini berarti proxy war ini lebih kayak bisa dibilang joki juga ya Mbak ya. Kayak joki perang. Sebenarnya yang bukan berperang Benar. itu bukan dia. Iya, benar. Jadi kayak negara lain itu menjadi tameng di belakangnya gitu kan. Supply senjata. Oke, oke, siap. Baik, terima kasih Mbak Kamelia. Selanjutnya saya mau ke Mbak Karen ini. Mbak Karen, gimana sih Mbak Karen? Apa contoh isu kontemporer yang saat ini berkembang di Indonesia Mbak Karen? Oke, terima kasih Mas Jufri atas kesempatannya. Jadi, contoh lain menurut saya ini yaitu komunikasi massa. Kalau misalkan kita berbicara tentang komunikasi massa, ini cakupannya cukup luas ya, karena setiap media komunikasi massa ini punya fungsinya masing-masing menyesuaikan dengan mediumnya. Terlebih, misalkan kita ambil contoh media sosial yang bagi saya cukup spesial ya, karena penyebaran informasinya ini relatif cepat dan masif. Tapi jika kita lihat isunya ini yang sedang beredar, media sosial ini fungsinya sudah bergeser. Jadi bukan lagi tempat pertukaran informasi secara faktual, tapi sudah melainkan merambah ke ranah hoax, terus ujaran kebencian tertentu dan mungkin sampai pada doxing ya yang dilakukan oleh oknum tertentu dan digerakkan secara massal atau yang biasa kita temui yaitu buzzer. Nah, uniknya media sosial ini tuh punya karakternya masing-masing nih, dan isu-isunya masing-masing nih, Mas. Kalau misalkan kita ngomongin X atau dulu kita familiar dengan Twitter ya, kata opini publik nih, isinya ini Twitter atau X ini kebanyakan orang-orang kritis yang tukang ribut, yang apa aja diributin dan banyak sekali hate speech yang bertebaran gitu, dan pastinya akan selalu ada buzzer yang coba menggiring arah opini publik ini supaya dibelokin nih ke arah yang negatif gitu. Kalau diminta contoh mungkin pasti Mas dan Mbak di sini juga cukup familiar ya yang sedang happening akhir-akhir ini, apalagi kalau kita bicara politik di ruang publik. Nah, menurut saya fenomena ini itu perlu dibenahi mulai dari diri kita sendiri agar kita tidak mudah terbawa arus dan jangan sampai buzzer-buzzer ini tuh menjadi senjata yang berbahaya dalam membentuk persepsi publik dan bisa memecah bangsa. Itu sih Mas dari saya. Oke, terima kasih Mbak Karen ya. Selanjutnya nih, Mbak Tias, ada tambahan nggak Mbak Tias? Ya, izin menambahkan ya. Tadi kan Mbak Karen udah Siap, silakan. menjelaskan nih tentang tantangannya dari komunikasi massa ini. Sebenarnya komunikasi massa ini juga ada loh dari peluangnya. Kan kita sering lihat toh ada influencer atau artis yang jadi bintang iklan atau bahkan jadi brand ambassador dari suatu produk tertentu. Dan dampaknya masyarakat jadi lebih memperhatikan produk tersebut. Minimal fansnya akan berusaha untuk membeli produk itu. Jadi potensi ini bisa kita gunakan ke ranah birokrasi di mana kita gandeng influencer atau artis yang image-nya positif untuk mengkampanyekan program-program atau kebijakan pemerintah agar lebih kekinian, membumi, dan menyentuh masyarakat luas. Gitu, Mas. Oke, terima kasih Mbak Karen dan Mbak Tias. Ini penjelasan yang sangat-sangat ya cukup detail ya dari Mbak Tias dan juga Mbak Karen. Baik, selanjutnya nih saya mau nyapa Mas Lukas ini. Menurut Mas Lukas apa sih sekarang ini eh, isu tantangan kebangsaan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia? Atau Oh ya Mas Mas Jup, Lukas punya pendapat lain nggak ya? ada nih satu Mas Jup terkait konflik kepentingan. Menurut Oke, saya, konflik kepentingan itu situasi ketika pejabat atau ASN menghadapi dilema. Di satu sisi ada kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok. Tapi di sisi lain ada kepentingan publik yang seharusnya diutamakan. Nah, kalau kepentingan pribadi lebih diprioritaskan, jadilah sebuah konflik kepentingan. Misalnya nih, nepotisme dalam pengangkatan jabatan, di mana ada oknum pejabat memilih kerabatnya meski kompetensinya kurang. Atau dalam proyek pengadaan, ketika penyedia barang atau jasa ternyata masih ada hubungan bisnis dengan oknum pejabat yang membuat keputusan. Ada juga nih kasus oknum lagi nih, oknum pejabat menerima hadiah atau gratifikasi dari pihak yang ada kepentingan.
Dan dampaknya cukup serius ya Mas Jup. Publik dapat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Lalu kebijakan atau proyek jadi tidak efisien. Karena bukan yang terbaik yang dipilih, tapi yang dekat dengan oknum pejabat tersebut. Dan ini nih menghambat reformasi birokrasi kita. Karena profesionalisme kita sebagai ASN akan dikorbankan. Jadi supaya nggak dikorbankan, jauhilah konflik kepentingan. Baik, terima kasih Mas Lukas. Keren sekali Ya ya Mas. saya di Mas Lukas tadi. Selanjutnya saya mau minta tambahan Ya sedikit Mas. ini dari Mbak Tias. Bisa nambahin dikit ya. Nah, konflik kepentingan ini tuh bisa juga loh dikendalikan dengan baik. Contohnya di kementerian kita sebelumnya, dengan menteri kita sebelumnya, Pak Bas. Jadi waktu tahun 2019 itu, pembangunan jalan tol Becakayu itu dirasa lambat. Nah, pas dicari tahu penyebabnya, ternyata rencana jalur tol ini akan memakan lahan dari rumah pribadi Pak Bas. Dengan posisi beliau sebagai Menteri PUPR saat itu, harusnya beliau bisa menggunakan kuasanya untuk menggeser rencana jalan tol itu. Namun, dengan profesionalnya, beliau meminta rencana itu tetap dijalankan dan akhirnya rumah pribadi beliau digusur untuk pembangunan jalan tol Becakayu. Itu aja sih, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tias, terima kasih Mas Lukas. Oke, baiklah teman-teman. Saya rasa udah cukup panjang ya pembahasan kita dari tadi, mulai dari wawasan kebangsaan, kesiapsiagaan bela negara, dan juga kita sudah bicarakan ini yang namanya isu-isu kontemporer atau isu-isu yang berkembang saat ini, gitu kan. Jadi dari pembahasan kita pada sore hari ini, saya dapat simpulkan ya kan, wawasan kebangsaan dan juga kesiapsiagaan bela negara itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita berbangsa dan juga bernegara. Karena kita yang namanya selaku warga negara itu sangat harus menjunjung tinggi yang namanya sikap bela negara gitu. Dan juga kita udah membicarakan nih beberapa isu-isu yang mungkin isu ini sudah lama tapi masih berkembang sampai saat sekarang ini yang masih menjadi masalah bangsa lah kita bilang ya kan. Yaitu saya bisa di catatan saya ini ada beberapa. Yang pertamanya yaitunya korupsi dan juga narkoba. Yang kedua radikalisme dan juga money laundry. Selanjutnya mass communication dan juga selanjutnya itu ada proxy war. Terus ada juga yang namanya konflik kepentingan seperti yang dijelaskan barusan oleh Mas Lukas gitu ya kan. Jadi harapannya nih kita sebagai CPNS kita adalah agen perubahan ya kan, menjaga integritas, kita diharapkan dapat meningkatkan kompetensi diri, kita bisa menjadi agen yang melawan narkoba, terus melawan korupsi, dan juga menumbuhkan semangat kebangsaan dalam diri kita. Karena CPNS itu bukan hanya seorang pegawai ya, tapi abdi negara dan juga abdi masyarakat yang harus berada di garda terdepan menghadapi ancaman kontemporer dan juga isu-isu kebangsaan. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Mas Jo, kepada Mbak Kamil, kepada Mas Lukas, kepada Mbak Tias, kepada Mas Ito dan juga Mbak Karen atas waktunya pada kesempatan kali ini. Ya, mungkin itu yang dapat saya rangkum dan saya sampaikan pada sore hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya cukupkan acara. Sampai jumpa kita di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Dadah. Thank you. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Waalaikumsalam Jo. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.